Puspen, terima kasih Komandan Puspaut TNI. Selanjutnya saya serahkan ke Kapolbinku. Terima kasih Kak Puspen. Selamat pagi rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan ini izinkan saya akan mengangkat 3 hal. Yang pertama adalah apakah prajurit dan keluarga TNI itu dapat diberikan bantuan hukum apa tidak? Dalam hal ini apakah saudaranya Mayor DHA itu bisa dikasih bantuan hukum apa enggak? Nanti kita lihat. Yang kedua adalah apakah perwira hukum, contohnya seperti saya, dapat menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam suatu sidang pengadilan. Terus yang ketiga adalah sebetulnya prosedur dalam pemberian bantuan hukum itu seperti apa? 3 hal ini nanti yang akan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah apakah prajurit dan keluarga itu dapat diberi bantuan hukum? Jawabannya dapat. Mari kita tengok terkait dengan aturannya. Aturannya itu ada di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Ini sebetulnya siapapun itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Ini biasa disebut dengan equality before the law. Kemudian ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sebetulnya tersangka, terdakwa, terpidana itu punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Kemudian ada juga pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di sana juga diatur, silakan dicek. Kemudian ada juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang pada intinya kita dapat punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 31 tahun 1997, yaitu peradilan militer, itu diatur di pasal 105, 215 dan pasal 216. Silakan dicek di sana. Kemudian juga ada Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 tahun 2004. Silakan dicek, nanti saya akan jelaskan ini, yaitu pasal 50 ayat 2 khususnya huruf F. Di sana disebutkan bahwa prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi penghasilan A dan seterusnya F, itu adalah bantuan hukum. Kemudian ada juga pasal 50 ayat 3 undang-undang yang sama, Undang-Undang TNI, yang berbunyi ini: keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi rawatan kesehatan, pembinaan mental dan keagamaan, C, bantuan hukum. Sehingga tadi bahwa keluarga prajurit dan keluarganya itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya, clear kan yang ini? Pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apakah apakah perwira hukum seperti saya dapat menjadi penasihat hukum apa enggak? Dalam hal ini adalah Mayor DHH itu bisa nggak dia menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam sidang pemeriksaan atau sidang pengadilan? Ini karena di media kan beredar bahwa TNI itu tidak boleh beracara di sidang kan gitu. Banyak media meliput seperti itu. Pertanyaannya boleh. Karena apa? Karena ada surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran nomor 2 tahun 1971, yaitu adalah pegawai negeri atau anggota militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela atau penasihat hukum di muka pengadilan. Itu menjadi dasar kita untuk mengikuti, mendampingi di dalam sidang di pengadilan. Kemudian ada juga surat Ketua Mahkamah Agung yang pada intinya adalah memberi izin kepada anggota TNI
untuk menjadi pembela atau penasihat hukum, sehingga clear bahwa perwira hukum itu dengan kualifikasi tertentu mestinya itu dapat beracara di pengadilan. Perwira hukum dapat mendampingi tersangka, terdakwa, terpidana di semua level pemeriksaan. Pertanyaan terakhir adalah,